أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Baitul Quran Al-Hashimi rahimahumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembahasan yang bertema praktik hukum bacaan pada mim sukun atau mim mati. Berikutnya, untuk mengingat kembali apa saja hukum bacaan yang terdapat pada mim sukun tersebut, yang pertama ada yang kita kenal dengan ikhfa syafawi. Yang kedua yaitu yang kita kenal dengan idgham mimi atau idgham mutamattsilain. Hukum bacaan yang ketiga yang terdapat pada mim sukun ini adalah yaitu izhar syafawi. Ini adalah tiga daripada pokok pembahasan yang terdapat pada mim mati bab kedua dari teori ilmu tajwid. Ingat, di sini ikhfa syafawi, di sini izhar syafawi. Jangan sampai terbalik. Baik, dan jangan sampai terkecoh dengan bab-bab yang lain walaupun di situ ada mirip-mirip awal nama yang sama. Baik, mari kita lanjut untuk mengingat kembali apa itu ikhfa syafawi. Hadirin yang dimuliakan Allah, ikhfa syafawi adalah apabila ada mim sukun. Kita menemukan mim sukun seperti ini dalam Al-Quran, dan mim sukun ini bertemu dengan huruf ba. Nah, seperti ini. Baik, maka hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi. Ingat, mim mati jumpa dengan huruf ba. Hukum bacaannya ikhfa syafawi. Nah, berikutnya, bagaimana cara membaca daripada ikhfa syafawi ini? Yaitu dengan samar-samar. Apa maksudnya? Pada saat kita membaca mim sukun ini bertemu dengan huruf ba, maka akan terdengar suara yang disamarkan di antara bibir atau di bibir. Nah, seperti suara dengungan, tetapi ini tempatnya itu di bibir, baik, bukan di hidung atau di rongga hidung, bukan. Nah, mari kita langsung lihat contoh. Inna rabbahum di sini di bibir. Rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Baik, pada yang diberikan tanda ini mim mati jumpa dengan ba. Di sini pokok pembahasan kita. Hukum bacanya ikhfa samar-samar. Hanya huruf ma mati sama huruf ba saja. Tidak ada yang lain, nothing else, just only di sini saja. Berikutnya, alam ya'lam bi bi anna Allah yara. Baik, yaitu pada kata mim mati jumpa dengan bi, ya'lam bi. Di sini hukum bacanya ikhfa syafawi. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk kita mengingat kembali, untuk memudahkan pemahaman pada ikhfa syafawi ini selalu dan seringkali terjadi. Ikhfa syafawi ini bertemu dengan huruf mimnya itu selalu pada dua kata. Rabbahum satu, bihim satu. Jadi rabbahum satu, bihim dua. Jadi pisah mereka, tidak menyambung maksudnya. Baik, begitu juga dia alam sama bi annallah. Nah, mari kita masuk kepada pembagian atau tema pokok pembahasan yang kedua yang terdapat pada mim sukun, namanya idgham mimi. Kapan terjadi hukum bacaan idgham mimi? Apabila ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ma yang berharokat. Ma mati, ma hidup. Bertemu sama-sama ma, sama-sama mim. Beda dia, ma yang pertama mati atau sukun, ma yang kedua berharokat atau terbaca atau hidup. Baik, perlu dijelaskan apa perbedaan mim sukun sama ma berharokat. Mim sukun tidak terbaca apabila dia sendiri. Nama dia mim sukun, kita nggak tahu, tidak bilang ma, tidak bilang mi, tidak bilang mu, tidak bilang mun, min, mun, tak. Dia sendiri, kalau sendiri dia terdiam.
makanya dinamakan mi sukun, mi mati ya. Kalau ma harokat, dia bersama temannya atau dia sendiri, dia terbaca sesuai dengan barisnya, harokatnya. Terus yang kedua, mim sukun ini baru terbaca apabila dia bergabung sama kawan-kawannya. Baik, nah itulah sekilas perbedaan antara mim sukun sama mim yang berharokat atau mim hidup. Maka hukum bacaannya apabila kedua mim mati mim hidup bertemu ini, hukum bacanya idgham mimi. Hadirin dimuliakan Allah, mari kita lihat bagaimana cara membacanya. Cara membacanya yaitu dengan memasukkan mim sukun ke dalam huruf mim yang berharokat yang di depannya itu untuk mendapatkan akan terjadi suara dengungan. Nah, seperti itulah cara membacanya. Mari kita lihat pada contoh berikut ini. Lakum ma emma. Nah, emnya itu ada suara dengungan karena mim mati jumpa dengan ma. Lakum ma sa'altum. Baik, mana tempat pembahasannya di ma mati sama ma di sini. Di sini. Tengok. Yang kedua contohnya yaitu lahum ma yattaqun. Nah, di sini kurang tasydid pada huruf ta, tapi tak jadi masalah. Ini hanya sekedar contoh tempat pembahasan kita. Lahumma. Baik, lahumma di sini. Hadirin yang dimuliakan Allah, perlu diingat ya. Suara nya itu lakumma itu 2 ketukan atau 3 ketukan. Lahumma. Nah, kalau pelan, kalau cepat lahumma. Nah, seperti itu. Lahum boleh 2, lahumma boleh 3. Baik. Berikutnya kita masuk kepada izhar syafawi. Hadirin dan muliakan Allah. Kapan terjadi hukum bacaan pada izhar syafawi ini? Izhar syafawi akan terjadi hukum bacaannya apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf hijaiyah. Baik, selain 2 huruf yang sudah diambil oleh fa syafawi sama idgham mimi, yaitu huruf ba dan huruf ma. Mari kita tengok bagaimana cara membaca daripada izhar syafawi ini, yaitu melafalkan atau melafazkan salah satu huruf izhar syafawi yang banyak itu bila salah satu dari mereka berjumpa dengan huruf mim sukun. Cara melafazkannya seperti apa? Harus dengan suara yang terang dan jelas dan tidak disertai dengan suara dengungan. Ingat itu. Jadi kita sering keliru di sini. Kadang kita terlena. Biasanya mim mati itu enaknya itu didengungkan. Tetapi bila mana bertemu dengan semua huruf kecuali ba sama ma, jangan didengungkan. Di ba dia dibaca sama. Di ma dia betul-betul mendengung. Nah, seperti itu. Baik, berikutnya kita lihat contoh di sini. Hum naimun. Nah, pada mim mati jumpa dengan nah ini. Maka di sini hukum bacanya izhar syafawi. Berikutnya, para hadirin yang dimuliakan Allah, antum dakhirun. Antum dakhirun. Nah, jangan dibaca antum dakhirun. No. Antum, maka akan mendengung dia. That is the wrong way. Salah itu ya. Jadi antum dakhirun, terang dan jelas. Da-nya terang. Nah, karena berjumpa dengan ma mati, mirip-mirip bacaan izhar halqi. Hanya izhar halqi terang dan jelas dan keluarnya itu makhrajnya itu dari kerongkongan. Tetapi kalau daripada izhar syafawi ini, dia itu terang, sama-sama terang, tetapi sifat makhrajnya itu berbeda dengan izhar halqi, tapi sama-sama terang. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya mari kita masuk kepada mengenal kembali hukum-hukum sama hurufnya daripada hukum mim sukun ini, huruf-huruf yang terdapat pada mim sukun, sekaligus mengingat kembali nama-namanya. Yang pertama yaitu ikhfa syafawi. Baik, yang kedua yaitu adalah idgham mimi atau idgham mutamattsilain. Yang ketiga yang kita kenal dengan izhar syafawi.
Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah ini kita tahu perlu kita ingat kembali juga hurufnya supaya tidak terbalik. Huruf ikhfa syafawi yaitu ada satu. Apa itu? Huruf ba, yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Baik, berikutnya idgham mimi. Apa hurufnya? Yaitu ma. Apabila ada mim sukun berjumpa dengan ma, maka hukum dibacanya idgham mimi. Tengok di sini hurufnya satu ba, di sini hurufnya satu ma. Sekarang idhar syafawi. Nah, idhar syafawi memiliki huruf yang cukup banyak, yaitu apabila ada mim sukun ini berjumpa dengan salah satu daripada huruf-huruf hijaiyah ini, maka hukum bacanya idhar syafawi. Tengok di sini kita kasih dia tanda strip ini atau tanda yang ini, ya. Ini menunjukkan tidak ada hurufnya di sini karena sudah diambil oleh huruf ba, dipisahkan, ba diambil bersama ikhfa syafawi dan huruf ma diambil oleh idgham mimi. Yang lainnya dipegang sendiri oleh idhar syafawi. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ini adalah ringkasan nama sekaligus huruf daripada pembahasan yang terdapat pada hukum mim sukun ini. Adapun cara membacanya sudah kita lewati tadi. Berikutnya, praktik hukum bacaan pada mim sukun. Kita ambil dulu satu surat dari ayat Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tengok, mari pertama caranya mencarinya itu lihat dulu mim mati. Kan ini pembahasannya mim mati, maka lihat dulu mim matinya itu ada di mana. Mari kita tengok pada ayat pertama. Mim mati itu ada di sini. Ini dia. Masih kita kasih tanda dulu mim matinya. Oke. Setelah itu baru kita lihat huruf di depannya. Apa huruf di depannya? Huruf ta. Ta, ya. Ta ini siapa yang memiliki huruf? Ingat. Ketemu. Yang memiliki hurufnya itu adalah idhar syafawi. Oh, berarti di sini hukum bacanya idhar syafawi. Idhar syafawi itu harus dibaca terang dan jelas. Makanya, berarti alam tara kaifa. Jangan bilang alam tara. No. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baik, maka di sini kita sudah menemukan satu hukum bacaan dengan tema kita mim sukun ini, yaitu hukum bacanya idhar syafawi. Mari kita tengok lagi. Oh, tidak ada lagi mim mati pada ayat pertama, hanya di awal saja. Mari kita lihat ayat kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tengok di sini ada mim mati berjumpa dengan huruf ya. Di sini ingat siapa yang punya huruf ya? Idhar syafawi. Maka di sini hukum bacanya idhar syafawi. Lagi alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Mana lagi? Ini mim mati lagi jumpa dengan huruf fa. Maka di sini akan ada hukum bacaannya juga, yaitu idhar syafawi. Kita sudah banyak dua menemukan pada ayat kedua ini. Mari kita lihat pada ayat ketiga. Wa arsala alaihim tayran ababil. Alaihim to. Di sini ada mim mati jumpa dengan huruf to. Maka di sini juga hukum bacaannya yaitu idhar syafawi. Nah, di sini banyak idhar syafawi, maklum, karena idhar syafawi yang paling banyak mengambil huruf-huruf daripada huruf hijaiyah. Berikutnya pada ayat keempat, mari kita lihat. Hadirin yang dimuliakan Allah, tarmihim bihijaratim min sijil. Di sini ada mim mati berjumpa dengan huruf ba. Maka di sini hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi. Baik, ingat ikhfa syafawi memiliki satu huruf ba. Maka di sini dibaca samar-samar. Tarmihim, di bibir akan samar-samar. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya pada ayat terakhir yaitu faja'alahum ka'asfim ma'kul. Di sini tengok ada mim mati berjumpa dengan huruf ka. Maka hukum bacaannya adalah, mari kita tengok
Izhar syafawi namanya. Baik, hadirin muliakan Allah. Ini cara kita melihat, mengetahui pada surat Fil ini. Alhamdulillah syukurillah, maka berakhirlah pada bab 2. Nanti kita akan bersambung pembahasan kita kepada pembahasan bab ketiga dari teori ilmu tajwid. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita cukupkan sampai sini. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.